Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah hari ini, kami akan membahas sebuah kasus tentang seorang karyawan toko baju yang mengeksekusi bos wanita sekaligus dengan putranya dengan cara yang sangat mengerikan. Kasus ini terjadi di India dan motif dari aksi kejamnya tersebut diduga karena pelaku memiliki rasa dendam setelah dirinya dipermalukan di depan orang-orang yang ada di toko tempat dia bekerja. Padahal si karyawan ini merupakan orang yang telah bekerja cukup lama dengan bosnya tersebut. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Delhi, India, ada seorang wanita bernama Ruchika Sewani yang berusia 42 tahun. Dia memiliki seorang suami bernama Kuldeep Sewani. Keduanya sudah bertahun-tahun menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chris Sewani berusia 14 tahun. Ruchika dan Kuldeep hidup dengan harmonis dan juga damai. Mereka saling menyayangi dan juga selalu saling membantu, entah itu pekerjaan rumah ataupun mengurus anak. Berkat kasih sayang dari orang tuanya, putra mereka yaitu Chris tumbuh menjadi seorang putra yang percaya diri dan berani. Untuk mencari nafkah, Kuldeep dan Ruchika membuka sebuah usaha toko baju di pasar Lajpat Nagar yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Dan untuk memaksimalkan dagangan mereka tersebut, mereka juga menggunakan rumah mereka sendiri sebagai tempat gudangnya. Kemudian singkat cerita pada tahun 2022, usaha Kuldeep dan istrinya semakin berkembang. Mereka pun membutuhkan tenaga tambahan untuk membantu mengelola toko tersebut. Ketika itulah mereka mempekerjakan seorang lelaki bernama Mukesh Paswan yang berusia 24 tahun. Mukesh ini berasal dari kota Hajipur, negara bagian Bihar, India. Dia tinggal seorang diri di kota Delhi karena keluarganya masih berada di kota Hajipur. Bagi Kuldeep dan Ruchika, Mukesh ini merupakan seorang pria yang rajin dan juga tekun. Dia tak pernah mengeluh saat bekerja dan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Pada toko baju tersebut, Mukesh ditugaskan beberapa hal, salah satunya mengatur stok barang dagangan. Saat stok habis, dia akan pergi ke rumah Kuldeep untuk mengambil barang baru di area gudang. Dia terkadang juga seringkali merangkap menjadi supir untuk Kuldeep. Selama beberapa tahun bekerja, Mukesh tak pernah membuat masalah. Dia ramah pada pelanggan dan juga sangat patuh kepada keluarga bosnya. Dia bahkan juga sering bermain dengan Chris saat mampir ke rumah bosnya. Namun setelah 3 tahun bekerja, tepatnya pada tahun 2025, Mukesh mulai banyak mengambil cuti kerja untuk pulang ke kampung halamannya di kota Hajipur. Tetapi ketika mengambil cuti tersebut, harusnya dia hanya cuti beberapa hari, ternyata dia malah mengambil lebih banyak waktu daripada hari cuti yang seharusnya. Misalnya saja dia meminta izin untuk 2 hari, tetapi Mukesh baru kembali untuk bekerja setelah 4 hari cuti. Saat itu ketika bosnya menghubungi Mukesh untuk menanyakan kabarnya, Mukesh ini sangat sulit untuk dihubungi. Awalnya Mukesh beralasan kalau dia tak bisa menghubungi Kuldeep ataupun Ruchika karena handphonenya saat itu sedang rusak. Dia juga mengatakan kalau alasan dia mengambil cuti agak lebih banyak karena dia sedang merawat orang tuanya yang sakit di kampung halamannya. Alasan Mukesh tersebut seketika membuat Kuldeep dan Ruchika merasa tak enak hati. Mereka pun meminjamkan handphone kepada Mukesh agar dia mudah untuk dihubungi. Dan ketika handphone tersebut sudah dipinjami, Mukesh malah mengatakan hal lainnya, yaitu dia juga membutuhkan dana untuk pengobatan orang tuanya. Untuk itu, dia sangat memohon kepada Kuldeep dan Ruchika untuk meminjamkannya uang. Kuldeep dan Ruchika yang merasa iba tak bisa menolak permohonan Mukesh. Mereka tak tega pada Mukesh dan juga khawatir pada keluarga Mukesh. Karena biar bagaimanapun Mukesh ini sudah menjadi pegawai mereka selama bertahun-tahun. Mereka percaya kepada Mukesh dan langsung meminjamkan uang kepadanya sebesar Rp40.000 atau sekitar 7,5 juta rupiah.
Setelah mendapatkan uang itu, tiba-tiba saja Mukes langsung mengambil cuti lagi, yaitu sebanyak 8 hari. Dia berpamit pulang dan berjanji akan kembali tepat waktu. Namun sayangnya, Mukes lagi-lagi tak menepati janjinya. Setelah 8 hari berlalu, dia tak kunjung kembali ke kota Delhi untuk bekerja. Dan lagi-lagi, dia juga tak bisa dihubungi. Padahal Ruchika dan Kuldeep sudah memberikannya sebuah handphone. Hal ini membuat Kuldeep dan Ruchika merasa kecewa. Padahal mereka sudah memaklumi kesalahan Mukes. Namun bukannya memperbaiki diri, Mukes malah membuat kesalahan yang sama lagi. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 2 Juli tahun 2025, tepatnya setelah 25 hari Mukes mengambil cuti, dia tiba-tiba saja kembali ke kota Delhi. Ketika itu dia langsung mendatangi toko baju Kuldeep untuk kembali bekerja seperti biasanya. Sebelum mulai bekerja, Mukes sempat mendatangi Ruchika yang juga sedang berada di toko. Saat itu masih belum terlalu siang, namun toko tersebut telah terdapat beberapa pembeli. Kemudian dengan suara pelan, Mukes meminta maaf kepada Ruchika karena sudah datang setelah cuti dalam waktu yang sangat lama. Dia pun berjanji lagi kepada bosnya kalau dia tidak akan mengulang kesalahan tersebut lagi. Mendengar hal itu, Ruchika pun langsung mendengus. Dia menatap Mukes dan dengan suara lantang, dia mengatakan kalau dia sudah sangat kecewa kepada Mukes. Saat itu Ruchika memarahi Mukes di depan para pelanggan dan juga penjaga toko yang lain. Dia mengatakan kepada Mukes kalau Mukes tidak tahu terima kasih karena sudah mengkhianati kepercayaannya. Padahal dirinya sudah berusaha untuk memberikan Mukes sebuah handphone, tetapi Mukes masih saja menghilang tanpa ada kabar. Dia menekankan kalau dia sangat marah kepada Mukes, namun dia akan memberikan Mukes satu kesempatan lagi. Dia menyuruh Mukes kembali bekerja supaya bisa segera mengembalikan uang yang selama ini telah dipinjamkan oleh Ruchika. Selain itu, dia juga meminta kepada Mukes untuk segera mengembalikan handphone yang sebelumnya telah dipinjamkannya. Karena merasa malu, Mukes pun langsung mengembalikan handphone Ruchika. Sambil memberikan handphone tersebut, dia juga mengatakan kalau dia akan segera membayar utang miliknya. Setelah itu, dia pun kembali bekerja seperti biasanya. Dari tampak luar, Mukes terlihat biasa saja dan tidak terpengaruh dengan omelan tersebut. Namun di dalam hatinya, dia menyimpan perasaan marah dan juga dendam karena perkataan Ruchika tersebut sangat menyakiti baginya. Mukes ketika itu merasa Ruchika telah mempermalukan dirinya di depan para pelanggan dan juga penjaga toko lainnya. Hal itu sangat membuat dirinya malu. Dia merasa hina dan juga tak berguna. Sejak saat itu, Mukes yang sudah dipenuhi dengan dendam, dia pun merancang sesuatu untuk membalasnya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencananya tersebut. Masih di hari yang sama ketika Mukes mendapat teguran, sekitar pukul 7 malam toko baju tersebut sudah mulai sepi. Di sana hanya ada Kuldeep dan beberapa pegawai lainnya, sedangkan Ruchika tidak terlihat sama sekali di toko tersebut. Mukes yang menyadari hal itu, dia pun berpikir mungkin saja Ruchika ada di rumah seorang diri. Dia juga melihat Kuldeep sedang sibuk mengurus toko. Mukes yang sudah hafal jadwal kerja dari Kuldeep, dia sangat paham kalau Kuldeep akan pulang beberapa jam lagi. Mukes pun seketika melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan. Tanpa sepengetahuan dari Kuldeep, Mukes keluar dari toko lalu pergi menuju rumah Ruchika. Saat itu, dia sudah menyiapkan sebuah pisau yang diletakkannya di dalam tas. Keputusannya sudah bulat dan dia akan memastikan kalau tujuannya tersebut tercapai di hari itu juga. Kemudian begitu sampai di rumah Ruchika, Mukes memencet bel rumah itu. Tak lama kemudian Ruchika membukakan pintu dan kepada Ruchika, Mukes langsung mengatakan kalau dia disuruh untuk mengambil stok barang yang ada di gudang di rumah tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Ruchika langsung membiarkan Mukes untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Mukes masuk, Ruchika langsung berbalik badan lalu berjalan menuju kamarnya. Dia membiarkan Mukes seperti itu karena dia sudah terbiasa dengan Mukes mengambil barang di rumah tersebut. Jadi ketika itu dia berpikir, dia tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan Mukes. Di samping itu, Mukes tanpa sepengetahuan dari Ruchika langsung mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Dia meletakkan tasnya di lantai lalu berjalan menyusul Ruchika yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Begitu sampai tepat di belakang Ruchika, Mukes langsung mendorong tubuh Ruchika hingga dia jatuh tengkurap
ke atas lantai. Kemudian dia membalikkan tubuh Ruchika lalu menindih tubuh Ruchika dengan tubuh miliknya. Ruchika yang tak dapat menghindari serangan itu langsung berteriak sekencang-kencangnya. Namun sayangnya lingkungan rumah Ruchika sangatlah bising karena terdapat beberapa suara AC dan juga suara kendaraan. Selain itu rumahnya juga sangat tertutup sehingga tak ada orang yang dapat mendengar suara teriakannya. Mendengar teriakan Ruchika seketika membuat Mukes menjadi panik. Dia pun bertekad untuk segera menyelesaikan tujuannya dengan cepat. Dan tanpa ragu, Mukes menggorok leher Ruchika dengan begitu kuat. Dan seketika, cairan merah berhamburan mengenai tangan dan juga wajah Mukes. Luka gorokan di leher itu membuat Ruchika tak lagi bisa berteriak. Dia kemudian memegang lehernya mencoba untuk menahan aliran cairan merah. Namun usahanya itu sama sekali tak berarti. Cairan merah itu tetap mengalir deras dari lehernya. Ruchika sudah tak bisa lagi berkutik. Mulutnya terbuka seakan hendak mengatakan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar dari sana. Matanya membelalak menatap Mukes, sedangkan Mukes hanya tersenyum penuh dengan kesadisan. Ruchika terbaring lemah di atas lantai. Sudah sangat banyak cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Dia merasa energi dalam dirinya terkuras sangat habis. Dan perlahan-lahan matanya mulai menutup dan dia tak bisa lagi menahan rasa sakit di tubuhnya. Hingga akhirnya Ruchika pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu di samping itu, Mukes yang sedang fokus pada Ruchika, dia tidak menyadari kalau Chris anak Ruchika sudah berdiri di depan kamar. Sebelumnya Chris sedang berada di kamarnya di lantai 2. Saat mendengar suara teriakan ibunya, dia pun langsung keluar untuk memeriksa keadaan. Saat sudah sampai di depan kamar ibunya, dia sangat merasa syok ketika melihat ibunya sudah tergeletak tak berdaya di atas lantai. Dan di sampingnya ada Mukes yang berdiri tepat di depan ibunya sambil memegang pisau. Pemandangan mengerikan itu benar-benar membuat Chris merasa sangat takut. Dia membeku di tempat, tak dapat bersuara ataupun bergerak. Dan saat itulah Mukes yang sudah merasa puas karena keinginannya sudah tercapai, dia pun berbalik arah hendak keluar dari kamar. Setelah berbalik, dia malah melihat Chris berdiri tepat di depan pintu. Mukes sempat merasa kaget, namun dia langsung mengatasi rasa kagetnya. Dan tanpa ragu, Mukes berlari ke arah Chris mencoba untuk menangkapnya. Chris yang melihat gerakan Mukes langsung tersadar. Dia berlari ke arah kamar mandi berniat untuk mengunci diri dari dalam. Namun sebelum Chris menutup pintu kamar mandi, Mukes lebih dulu berhasil meraih tubuhnya. Chris langsung berteriak sambil memberontak berusaha untuk keluar dari cengkraman Mukes. Sangat disayangkan, Mukes jauh lebih besar dan lebih kuat dari Chris. Dia mencengkram tubuh Chris dari belakang hingga membuat Chris tak bisa kabur. Mukes tak mau membiarkan Chris begitu saja. Chris sudah melihat apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, Mukes pun berpikir kalau dia juga harus menghabisi Chris. Dan kemudian tanpa berlama lagi, Mukes langsung menggorok leher Chris dengan tanpa ampun. Serangan terhadap Chris itu seketika membuat cairan merah bermuncratan dari lukanya. Saat itu Chris berhenti untuk melawan. Tangannya terkulai dan tubuhnya melemas. Perlahan-lahan Mukes membaringkan tubuh Chris di dalam bak mandi. Setelah berhenti meronta-ronta karena kesakitan, Chris pun terdiam karena kehilangan nyawanya. Lalu, Mukes yang masih khawatir akan ada orang lain lagi, dia pun langsung berdiri. Dia kemudian membersihkan cairan merah yang ada di tangan, wajah, serta pisau yang sebelumnya dia gunakan. Begitu selesai, Mukes langsung keluar dari rumah tersebut. Dia kemudian mengunci pintu depan rumah supaya orang lain tak bisa masuk, kemudian langsung pergi dari sana. Dan ketika itu, Mukes tak menyadari kalau ada sedikit bercak cairan merah dari sepatunya di depan pintu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar jam 9 malam, Kuldip pulang ke rumah. Begitu sampai di depan rumah, dia memencet bel menunggu istrinya membuka pintu. Saat itu posisinya dia tidak membawa kunci karena tahu istri dan anaknya sedang berada di rumah. Namun setelah beberapa menit menunggu, pintu itu tak juga dibuka. Dia pun mencoba untuk menelpon istrinya, namun tak ada respon. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, dia menggedor pintu sambil memanggil-manggil nama istrinya. Saat sedang menggedor pintu, Kuldip memandangi lantai teras yang ada di rumah itu. Dia melihat bekas cairan merah berhamburan di sana. Karena tak berani membuka pintu rumahnya, Kuldip pun menelpon polisi untuk meminta bantuan.
Selang beberapa lama, polisi pun sampai di lokasi kejadian. Kuldeep langsung menjelaskan kalau istrinya ada di dalam rumah, namun dia tak kunjung membuka pintu dan dia juga tak menjawab telepon dari dirinya. Selain itu, Kuldeep juga menunjukkan kepada pihak kepolisian kalau ada bekas cairan merah di dekat pintu masuk. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung mendobrak pintu rumah tersebut. Begitu pintu terbuka, mereka masuk ke dalam rumah untuk memeriksanya. Saat masuk ke dalam kamar utama, mereka menemukan Ruchika tergeletak bersimbah cairan merah. Kemudian ketika masuk ke dalam kamar mandi, mereka juga menemukan Chris, yaitu putranya, juga sudah tak bernyawa. Kuldeep saat itu juga masuk ke dalam rumah. Dengan sangat menyedihkan, dia melihat jasad istri dan putranya bersimbah cairan merah dengan sangat mengenaskan. Kuldeep menangis histeris sambil memanggil-manggil nama istri dan putranya. Namun apa daya, mereka tak lagi merespon karena telah benar-benar meninggal dunia. Saat itu polisi langsung mengevakuasi jasad korban dan juga melakukan investigasi di rumah tersebut. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitaran rumah dan juga meminta keterangan dari beberapa tetangga. Tetapi sayangnya, para tetangga sekitar mengaku kalau mereka tak mendengar suara yang aneh ataupun melihat orang mencurigakan masuk ke dalam rumah itu. Namun, polisi berhasil mendapatkan petunjuk melalui rekaman CCTV di depan rumah korban. Di dalam rekaman itu terlihat seorang pria memasuki rumah Ruchika di waktu sekitar jam kejadian. Melalui keterangan dari Kuldeep, polisi mengetahui kalau lelaki tersebut adalah Mukesh. Saat itu, Kuldeep juga menjelaskan kalau istrinya baru saja memarahi Mukesh di siang hari karena dia telah bolos kerja selama hampir sebulan lamanya. Selain itu, istrinya juga menyuruh Mukesh untuk segera mengembalikan uang yang dipinjamkan olehnya. Dan mungkin saja Mukesh telah menyimpan dendam kepada istrinya. Keterangan itu membuat polisi berasumsi bahwa Mukesh memiliki motif untuk menyakiti Ruchika. Mereka pun langsung bergerak berusaha untuk menemukan keberadaan Mukesh. Mereka menganalisis rekaman CCTV untuk melihat kemana Mukesh pergi. Dari analisis itu polisi menemukan kalau Mukesh sudah pergi ke stasiun kota Delhi. Dia terekam menaiki sebuah kereta Magadh Express dari stasiun Delhi sekitar pukul 9 malam. Saat memeriksa detail kereta tersebut, polisi mengetahui kalau kereta tersebut menuju ke arah negara bagian Bihar. Kemudian, polisi yang sudah menyelidiki latar belakang Mukesh, mereka juga mendapatkan informasi kalau negara bagian Bihar itu adalah kampung halaman Mukesh. Mereka pun menganggap hal ini sebagai upaya pelarian diri. Dengan bukti yang ada, mereka menetapkan Mukesh sebagai tersangka utama kejahatan ini. Saat itu juga pihak kepolisian menghubungi Railways Protection Force atau yang disingkat dengan RPF, yaitu pasukan keamanan khusus yang bertugas menjaga keamanan di seluruh jaringan kereta api di India. Mereka meminta bantuan dan kerjasama dari RPF untuk menangkap Mukesh. Lalu di tanggal 3 Juli tahun 2023, kepolisian RPF menangkap Mukesh di stasiun Pandit Deen Dayal Upatyay Junction yang terletak di kota Mughal Sarai. Mereka menggerebek Mukesh di dalam kereta saat kereta sedang berhenti. Saat itu Mukesh tidak melawan dan dengan pasrah mengikuti arahan dari pihak RPF. Tanpa menunggu lagi, pihak RPF pun langsung membawa Mukesh untuk kembali ke kota Delhi agar dapat dilakukan proses interogasi. Di dalam interogasi tersebut, Mukesh mengakui kejahatannya. Dia menjelaskan kalau dia melakukan hal itu karena merasa dendam dan juga marah terhadap Ruchika karena Ruchika telah mempermalukan dirinya di depan umum. Sampai saat video ini dibuat, Mukesh masih melalui proses peradilan. Jika nantinya dia dinyatakan bersalah atas pengeksekusian, dia akan terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai hukuman eksekusi. Sementara Mukesh diadili, Kuldeep tenggelam dalam kesedihan. Dalam hitungan menit, kehidupan Kuldeep runtuh begitu saja. Dua orang yang paling dia cintai diregut dalam keheningan malam. Pengeksekusinya bukanlah orang asing, tapi seseorang yang telah dia sangat percayai. Semua kepahitan itu menghancurkan seluruh jiwa Kuldeep, menyisakan rasa sakit luar biasa di dalam dirinya. Senyum dan tawa Ruchika dan Chris akan selalu terngiang di dalam pikiran Kuldeep. Putranya masih terlalu muda. Masih banyak hal yang bisa dia gapai, mimpi yang ingin dia raih, dan hal yang belum dia lakukan. Namun semua itu kini hanya akan menjadi kenangan, atau bahkan menjadi sebuah mimpi buruk yang akan membangunkan Kuldeep di tengah malam saat dia merindukan keluarganya.
Kini Kuldip harus melanjutkan hidup seorang diri. Dia tak lagi memiliki istri yang bisa dijadikan sandaran saat dia merasa lelah, atau putra yang akan menghibur dirinya saat dia merasa sedih. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan supaya Kuldip bisa melalui semua kesedihan ini dan dapat melanjutkan hidupnya yang lebih baik. Serta juga untuk para korban, semoga Ruchika dan Kris beristirahat dalam damai di alam sana.